pada bulan September akan dibahas apa aja? Ya, jadi akhir September insya Allah Projo akan menggelar kongres ketiga, ya kongres ketiga di akhir September, dan insya Allah kita akan undang Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran Raka Buming Raka, dan insya Allah kita undang juga beberapa calon kepala daerah yang kita dukung. Nah, mengenai agendanya, tentu dalam kongres ini kan forum tertinggi, semua hal strategis kita akan bahas. Pertama, bisa jadi ada perubahan bentuk organisasi, ya, bisa jadi ada perubahan ADART, lalu pemilihan pengurusan baru, ya, dan agenda strategis lainnya seperti strategi taktik pemenangan calon kepala daerah yang didukung Projo di pilkada serentak. Yang kedua, agenda strategis lainnya seperti bagaimana posisi Projo dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran ini yang kami yakini sebagai pelanjut dari Pak Jokowi bisa solid, sukses hingga akhir. Gitu. Bang, kamera organisasi Projo ini akan menjadi partai politik mengawal Prabowo Gibran. Ya, kalau masalah dia berubah jadi apa tentu tidak bisa kita sampaikan di sini, ya, karena apapun keputusannya semua akan dibahas dalam kongres, dan kita pengen dinamika, ya, diskusi, usulan, ide, gagasan itu hidup dari bawah, sehingga keputusan nanti yang diambil dalam kongres dia menjadi sebuah keputusan yang punya ruh, menjadi keputusan bersama yang harus dijalankan bersama-sama oleh seluruh kader Projo. Peluang jadi partai itu terbuka ya, Bang? Kenapa? Peluang Projo jadi partai itu terbuka ya? Itu nanti kita diskusi, ya. Apakah Projo secara bentuk akan tetap menjadi ormas politik nasional atau menjadi apa, itu kita diskusikan. Organisasi ini kan alat perjuangan, ya. Organisasi ini alat perjuangan. Jadi dia bisa menyesuaikan secara bentuk, yang menyesuaikan dari tujuan perjuangan yang kita sepakati dalam organisasi. Bahwa nanti keputusannya dia tetap menjadi ormas politik nasional, ya, atau dia berubah bentuk menjadi yang lain, itu nanti diputuskan di kongres. Nah, saya tidak punya kapasitas untuk bicara itu sendiri, ya. Itu harus menjadi perdebatan, menjadi diskusi dengan ide dan gagasan yang mengalir dari teman-teman di dalam. Keputusan menjadi partai politik atau tidaknya nanti pada bulan September. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa agenda-agenda dalam kongres seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dimungkinkan ada perubahan bentuk bila itu dianggap perlu oleh seluruh kader Projo, ya. Lalu perubahan ADART juga dibenarkan untuk bisa dilakukan dalam forum tertinggi yang namanya kongres. Terus juga kongres akan memilih kepengurusan baru ke depan, ya. Tapi yang pasti kongres Projo ketiga kali ini temanya tidak jauh dari kata keberlanjutan, ya. Terus kata memastikan mengawal pemerintahan hingga sukses, solid sampai akhir. Kalau jadi partai artinya apakah nanti ketua umumnya Bang Panel harus atau seperti apa? Enggak. Bagaimana soal pilkada Jakarta ini kan nama Mas Anies Baswedan menguat, dan sedangkan Projo kan mengusung Ridwan Kamil itu gimana? Ya, dalam kalkulasi kami, dan kami sudah menyampaikan ke publik bahwa kita dukung Pak RK Ridwan Kamil, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya. Nah, kenapa? Karena kami punya keyakinan, kami sudah kalkulasi, ya, dengan sosok seorang Ridwan Kamil yang berpengalaman di Jawa Barat, memimpin penduduk paling besar di Indonesia, hampir 50 juta orang, ya. Terus dia juga seorang yang moderat, ya. Pengalamannya teruji di Jawa Barat. Saya pikir sosok Ridwan Kamil bisa mengungguli siapapun lawan yang ada di Jakarta, salah satunya Anies Baswedan.
Terlebih petahana di Jakarta itu nggak pernah. Gitu ya. Kalau hari ini, ya, kalau hari ini angka survei mengatakan Anies yang paling tinggi, saya ajak teman-teman ini semua ikut melihat ke belakang. 2012, Pilkada 2012. Pak Jokowi dengan kontestan yang lain, kalau tidak salah 6 kontestan lainnya ya, itu diprediksi tidak akan menang. Yang kuat waktu itu Ojibro, tapi faktanya yang menang Jokowi. Pak Jokowi. Ya toh, 2017, ya, Anies Baswedan dalam survei tidak tinggi, yang tinggi Pak Ahok dengan Pak AHY, ya kan? Tapi ternyata Pak Anies yang menang. Nah, di Pilkada serentak 2024 berkaca dari itu, ya, petahana ini keramat untuk bisa menang itu sulit gitu ya. Ini semacam tren nih, dan elektabilitas yang disurvei hari ini bahwa paling tinggi itu enggak. Bang, kalau Kaisang jadi gubernur Jakarta, Bang. Melihat kalau Pak RK bisa memenangi kesuksesan Pak Jokowi di 2024 ini di DKI. Ya kami punya keyakinan itu. Jadi kita kalau kemudian nanti sudah ada kepastian, tentu kerja-kerja di lapangan akan kita lakukan. Bang, kalau Kaisang 267 kelurahan di DKI kita akan bergerak, 44 kecamatan di DKI akan kita konsolidasikan untuk memenangkan calon yang terhukum. Gitu ya. Bang, Ada Jawa Tengah sendiri gimana kan? Projo menggunakan sedangkan Kaisang ini duduk di Surabaya. Iya, kemarin hari Sabtu kita baru konferensi pers mengumumkan dukungan Projo di gelombang kelima. Kemarin ada Pak Ahmad Mukti sebagai calon gubernur yang kita dukung, ya. Jadi ke depan kalau sudah mendaftar, sudah putus di KPU, baru kita akan bergerak memenangkan, gitu ya. Akan menduetkan Ahmad Lutfi dengan Mas Kaisang sendiri nggak sih? Itu domainnya partai politik, kita menunggu itu, ya. Tapi yang pasti Projo sangat senang apabila ada figur-figur seperti Mas Kaisang. Senang dalam arti karena ini anak-anak muda. Makanya kalau dari sederetan nama-nama yang Projo umumkan itu banyak sekali anak muda. Ada yang umur 26, ya, ada yang umur 28, gitu loh. Ya kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk yang sifatnya masih gosip-gosip kami belum kalkulasi, gitu ya. kemarin melanjutkan yang kemarin soal nama Isnial TIP kan kemarin sebelumnya belum respon karena di Projo. Nah ini baru udah pasti dari Satgas dalam wajib online. Jangan saya, itu tanya ke yang buat isu. Ya, itu tanyakan ke orang yang bikin isu, ya. Jangan pelintat-pelintut, jangan pansos, ya. Gitu. Tanyakan ke yang punya isu, saya nggak mau komen itu. Ya, kalau cuman pansos, pelintat-pelintut, ya, berselancar, saya nggak mau ikutan itu, no comment. Saya no comment ya, no comment. Gitu. Makasih, Oke, ya, Bang. makasih ya. Bang, kalau memang